Coba deh, pernah nggak sih Anda kepikiran soal kekuatan kata-kata terakhir seseorang? Apakah ucapan di penghujung hayat itu semacam tiket emas? Sebuah kalimat sakti yang bisa, gitu aja, menghapus semua catatan buruk dan menjamin keselamatan. Nah, kali ini kita mau coba bedah pertanyaan itu. Tapi kita nggak akan spekulasi, kita akan langsung lihat apa kata Al-Quran soal nilai perkataan di akhir hayat. Sumber-sumber kita ini menyajikan dua potret akhir kehidupan yang, wah, kontras sekali. Kisah Fir'aun yang tenggelam dan wasiat Nabi Yakub di ranjang kematiannya. Jadi misi kita adalah membongkar ini bareng-bareng. Apakah kata-kata terakhir itu bisa berdiri sendiri? Atau jangan-jangan itu cuma cermin yang memantulkan seluruh perjalanan hidup kita? Mari kita mulai. Kita buka dengan sebuah adegan yang luar biasa dramatis. Mungkin salah satu yang paling ikonik ya dalam Al-Quran. Coba kita bayangin dulu momen puncaknya keputusasaan. Fir'aun, penguasa absolut yang laku Tuhan, yang hidupnya penuh kesombongan, sekarang dia nggak berdaya. Dia lagi ditelan sama Laut Merah. Tepat di detik-detik itu, pas air udah di tenggorokannya, nggak ada lagi jalan keluar. Surat Yunus ayat 90 mengabadikan perkataannya. Dia teriak, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Muslim. Kalau kita dengar sekilas kalimat ini kan kedengarannya sempurna ya. Secara teknis ini esensi dari syahadat. Harusnya cukup lah, ya kan? Harusnya, tapi disinilah Al-Quran ngasih validasi yang seketika dan tegas banget. Jawaban Allah itu datang langsung di ayat 91. Dan ini bukan jawaban penerimaan. Jawabannya itu sebuah pertanyaan retoris yang tajam. Apakah sekarang baru kamu beriman? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Wow, itu kayak pintu dibanting pas di depan mukanya ya. Pertanyaan apakah sekarang atau dalam bahasa Arabnya al-an itu kerasa nyindir banget. Tepat sekali. Itu bukan pertanyaan yang butuh jawaban, itu sebuah penegasan. Allah seakan-akan bilang, oh jadi sekarang, setelah semua pilihanmu habis, setelah kekuatanmu lenyap. Penolakan ini krusial banget buat kita pahami. Ini bukan karena kalimatnya salah secara teologis. Kalimat Fir'aun itu benar. Penolakannya terjadi karena dua hal. Waktunya yang sudah terlambat dan yang lebih penting, riwayat hidupnya. Konteks hidupnya itu mengalahkan konten perkataannya. Oke, ini menarik. Coba kita bedah riwayat hidupnya. Seburuk apa sih CV spiritual Fir'aun ini sampai-sampai pengakuan imannya jadi nggak bernilai sama sekali? Sejak dahulu. Ini bukan sekedar dosa biasa. Kata asoita di sini tuh merujuk pada pemberontakan yang sadar. Penolakan yang disengaja terhadap kebenaran yang udah datang lewat Nabi Musa. Ini pembangkangan yang sistematis. Kedua, dan ini yang lebih berat, wa kunta minal mufsidin, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Gelar mufsidin dalam Al-Quran itu serius banget. Ini bukan cuma soal merusak lingkungan fisik ya. Firaun itu merusak tatanan sosial dengan sistem kasta, menindas Bani Israel, bunuhin bayi laki-laki, dan puncaknya, merusak tatanan spiritual dengan ngangkat dirinya sendiri jadi Tuhan. Hidupnya itu sebuah proyek perusakan. Jadi, kata-katanya di detik terakhir itu bukan lahir dari kesadaran, bukan dari penyesalan yang tulus, tapi murni dari insting bertahan hidup. Kepanikan total pas udah nggak ada yang bisa diandalin. Benar sekali. Ini persis seperti yang dijelaskan dalam prinsip Al-Quran di surat An-Nisa ayat 18. Di situ ditegaskan, taubat itu nggak diterima buat mereka yang terus-terusan berbuat jahat, terus pas maut datang, baru dia bilang, sekarang aku bertaubat. Kondisi ini disebut ghorghorah, pas nyawa udah di kerongkongan. Di titik itu, pintu kesempatan udah tertutup rapat. Pintu taubat itu luas, tapi ternyata ada batas waktunya. Gambaran orang kepanisik aral itu kuat banget ya. Tapi yang menarik, Al-Quran nggak cuma ngasih contoh gimana cara yang salah buat mati. Sumber kita juga nyajiin potret akhir hayat yang justru penuh ketenangan. Mari kita pindah ke kisah Nabi Yakub. Suasananya, wah benar-benar beda 180 derajat. Di sini nggak ada panik, nggak ada laut yang bergejolak. Yang ada cuma seorang ayah yang bijaksana di akhir hayatnya, terbaring, dikelilingi anak-anaknya. Al-Quran mengabadikan momen ini di surat Al-Baqarah ayat 133. Dan yang paling mencolok, di saat terakhirnya, Nabi Yakub itu nggak sibuk mohon ampun buat dirinya sendiri. Justru dia ngajuin satu pertanyaan fundamental ke anak-anaknya. Apa yang kamu sembah sepeninggalku? Ini sebuah kontras yang luar biasa. Coba kita bandingin fokusnya. Fokus Fir'aun itu, aku, selamatkan aku sekarang.
Fokusnya ke dalam, ke diri sendiri karena takut. Sedangkan fokus Nabi Yakub itu keluar, ke generasi setelahnya. Dia nggak sedang coba lulus ujian akhir. Dia lagi mastiin kurikulum yang dia ajarin seumur hidup itu bakal terus berlanjut. Iman dan konsistensinya sepanjang hidup udah ngasih dia ketenangan soal nasib pribadinya. Pertanyaan itu juga nunjukin prioritasnya ya. Bukan harta apa yang kalian jaga, tapi siapa yang akan kalian sembah. Ini soal warisan spiritual. Terus gimana jawaban anak-anaknya? Mereka paham nggak kekhawatiran ayahnya? Jawaban mereka itu cerminan dari keberhasilan didikan Nabi Yakub seumur hidup. Mereka nggak cuma bilang, tenang aja ayah. Mereka ngasih jawaban yang sangat spesifik dan teologis. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Itu bukan jawaban hafalan ya. Mereka nyebutin seluruh mata rantai tauhid. Seolah-olah mereka mau bilang, kami paham, misi ini akan kami jaga. Tepat. Mereka mengkonfirmasi bahwa mereka akan tetap di jalan tauhid yang sama. Warisan itu aman di tangan mereka. Nah, disinilah kita lihat poin kuncinya. Konsistensi. Bagi Nabi Yakub, momen sakaratul maut itu sebuah penegasan. Konfirmasi akhir atas integritas yang dia bangun seumur hidup. Statusnya sebagai seorang muslim, orang yang berserah diri, itu bukan deklarasi di menit terakhir, melainkan sebuah keadaan yang dia jalani, dia pelihara, dan dia wariskan sampai akhir hayat. Perkataan terakhirnya itu puncak dari mahakarya kehidupannya. Oke, jadi kita punya dua contoh yang jelas banget dan ada di kutub yang berlawanan. Ada pengakuan Fir'aun yang ditolak mentah-mentah, dan ada wasiat Nabi Yakub yang jadi teladan. Jadi, apa prinsip dasar yang bisa kita tarik dari sini? Kayaknya Al-Quran emang nggak nawarin jalan pintas di akhir hayat ya. Pilihan sadar yang dia buat sepanjang hidup, bukan kebetulan di detik terakhir. Ini membawa kita ke sebuah perintah inti di surat Ali Imran ayat 102. Di sana Allah berfirman, "Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam, berserah diri." Kalimat janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri itu dalam banget ya. Kayak ini perintah untuk menjaga sebuah kondisi. Bukan cuma melakukan satu tindakan terakhir. Ini bukan tentang mengucapkan sesuatu sebelum mati, tapi tentang menjadi sesuatu saat mati. Gitu bukan sih? Tepat sekali. Anda menganggap esensinya. Perintah ini adalah untuk menjaga sebuah state of being, kondisi batin yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk hidup sedemikian rupa, sehingga kapanpun kematian datang, entah itu di ranjang yang nyaman, atau dalam kecelakaan mendadak, kita udah ada di kondisi berserah diri itu. Ini mengubah total fokus kita. Dari yang tadinya cemas, nanti aku harus bilang apa ya di akhir hayat? Jadi, gimana aku harus hidup setiap hari, biar siap kapanpun akhir itu datang? Perkataan terakhir yang baik, kalau ada kesempatan, itu cuma buah manis dari pohon kehidupan yang dirawat dengan baik. Buat Anda yang dengerin nih, gimana dengan seorang mukmin yang soleh, hidupnya penuh iman dan amal baik, tapi karena satu dan lain hal, katakanlah kecelakaan fatal, serangan jantung, atau koma, dia nggak sempat mengucap kalimat syahadat di detik terakhirnya. Apa seluruh hidupnya yang baik itu jadi sia-sia karena nggak ada kalimat penutupnya? Ini pertanyaan yang sangat valid dan manusiawi. Dan Al-Quran menjawabnya dengan prinsip keadilan ilahi yang mutlak. Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan iman dan amal seorang hamba. Sumber yang kita bahas, misalnya di surat Al-Baqarah ayat 62, menjanjikan bahwa siapapun yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala di sisi Tuhan, dan nggak ada rasa khawatir atau sedih. Allah itu menilai keseluruhan transkrip kehidupan seseorang, bukan cuma kalimat penutupnya. Jadi Allah nggak seperti birokrat yang butuh tanda tangan di formulir terakhir gitu ya? Persis. Keadilannya jauh lebih canggih dari itu. Kalau seluruh hidup seseorang adalah bukti nyata keimanannya, maka kesunyian di akhir hayatnya nggak akan pernah bisa menafikan bukti tersebut. Tindakan-tindakannya lah yang berbicara paling keras. Kehidupan mereka lah yang jadi syahadat mereka. Jadi, setelah kita menggali semua ini, apa artinya buat kita yang masih hidup? Sumber-sumber hari ini nunjukin dengan sangat jelas. Dalam pandangan Al-Quran, akhir kehidupan itu bukan ujian akhir semester. Bukan tempat kita bisa pakai sistem kebut semalam. Analogi yang bagus. Mungkin lebih pasnya, momen kematian itu kayak nekan tombol print untuk seluruh dokumen hidup Anda. Apapun yang udah tertulis di sana,
Entah itu paragraf yang indah atau halaman yang penuh coretan, ya itulah yang akan keluar. Anda nggak bisa lagi ngedit di detik-detik terakhir. Dan pengakuan Fir'aun itu adalah upaya putus asa buat ngetik satu kalimat bagus di akhir. Berharap itu bisa nimpa ribuan halaman kezaliman sebelumnya. Tepat! Itu kata-kata tanpa bobot, terputus dari realitas hidupnya yang penuh kerusakan. Sebaliknya, dialog Nabi Yakub itu kesimpulan yang alami. Paragraf penutup yang koheren dari sebuah naskah kehidupan yang penuh integritas. Bobot dan validitas kata-kata terakhir ternyata sepenuhnya berasal dari kehidupan yang mendahuluinya. Ia cuma gema, bukan suara aslinya. Dan sebagai pemikiran penutup untuk Anda renungkan, jika momen terakhir kita adalah refleksi dari keseluruhan hidup kita, maka satu tindakan atau perubahan pola pikir apa hari ini yang bisa mulai membentuk integritas refleksi tersebut dengan cara terbaik di masa depan?